di pesantren lain, nah ini udah ada info lagi nanti akan kita share. Di lokasinya ada di Pondok Pesantren Miftahus Sudur Kabupaten Bogor sama-sama di Ciampea. Nah, untuk sasarannya itu di aula dengan jumlah siswanya 65 siswa, nanti ada proyektor dan juga pengeras suara. Untuk kegiatannya apa aja sih nanti pada saat pelaksanaan itu kita melakukan penyuluhan seperti biasa. Kita apalagi terapis gigi dan mungkin ada dokter gigi juga di sini, terapis gigi yang menjelaskan penyuluhan lah gitu ibaratnya. Mohon izin ada azan, saya skip bentar boleh Kak Linda? Boleh, boleh, boleh. Mohon Tunggu izin dulu sebentar ya, ya, Bapak Ibu teman-teman. Sobat Pro ya. Kita tunggu azan selesai dulu. Kan sambil tidur di dalam satu sambil putar itu. Taruh di sana.
Ya, baiklah. Untuk azannya sudah selesai. Halo Kalinda. Oh, mic-nya belum kebuka Kalinda. Ah, kayak halo, udah ya Kak Oke. Ella ya. Mohon izin ya, tadi soalnya blok sebelah masjid, jadi suaranya agak kencang. Saya sapa kembali untuk Sobat Pro semua. Udah bergabung lagi nih, nambah tiga lagi Kalinda Tambah lumayan. 3 nih, Halo lumayan Sobat ya. Pro, selamat malam. Coba cek dulu deh. Masih on di Zoom kali ini? Masih Sambil dong Kak Ella. Masih ya, kayaknya lagi pada sambil berkegiatan nih. Mungkin ada yang praktik juga, praktik malam ya Kalinda. Iya. Oke. Baiklah, langsung saja. Ini saya jelaskan melanjutkan yang tadi. Untuk bakti sosialnya yang tadinya di SMK Pelita, tadi sudah saya infokan berubah di Pondok Pesantren ya Kalinda yang ada di Ciampea, yang nanti akan kita share lokasinya. Untuk waktunya seperti info sebelumnya tetap di jam 8 sampai jam 11. Mudah-mudahan bisa selesai cepat ya Kalinda. Nah, untuk bakti sosialnya ngapain aja nih kita? Yang pertama, kita akan penyuluhan dulu tadi oleh terapis gigi dan mulut. Kemudian nanti dilanjutkan pemeriksaan oleh dokter gigi. Apabila dokter giginya sedikit, bisa dibantu juga nih sama terapis gigi dan mulut. Nah, itu untuk pelaksanaan yang offline, teman-teman. Nah, untuk yang online tetap melaksanakan bakti sosial di lokasi masing-masing. Misalnya bisa di klinik, sedang penyuluhan di foto. Nah, terus jangan lupa teman-teman, apalagi khususnya bagi yang ikut online itu difoto dengan apa namanya timestamp ya Kalinda ya, yang ada lokasi dan juga jam serta tanggalnya. Jadi misalkan teman-teman bekerja di puskesmas, kalau hari Minggu kan tutup, atau boleh nanti datang ke posyandu atau ke rumah tetangganya yang lagi kumpul-kumpul arisan mungkin kan ya Kalinda, kalau hari Minggu suka ada arisan nih. Boleh datang, nanti sekalian penyuluhan ibu-ibu, mungkin ada ibu hamil juga, penyuluhan bahwa pamflet saya, poster, boleh leaflet apa aja model gigi, penyuluhan foto sedang penyuluhan gigi dengan sasaran minimal 20 atau ya kelihatan seperti banyak aja lah seperti itu. Jadi untuk yang online itu melaksanakan baksos di lokasi masing-masing. Itu mungkin Kak Linda penjelasan mengenai teknis acaranya. Kemudian lanjut aja nih biar cepet langsung ke detail satu sehatnya aja bagaimana cara menginputnya kali ya Kak Linda ya. Betul betul Kak Ella. Ya, baiklah teman-teman tadi sudah untuk pelaksanaannya nih gimana aja, ngapain aja, terus lokasinya di mana. Kita akan langsung ke tata cara uploadnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan buka dulu. Ini saya ulangin dari awal ya. Ini namanya Satu Sehat. Semua mungkin sudah nih, kayaknya udah semuanya lah tahu ini Satu Sehat seperti ini contohnya. Nah, nanti ini Satu Sehat ini kita ke bagian SKP platform. Jadi Satu Sehat ini adalah apa aplikasi website untuk apa ya namanya upgrade SKP lah ibaratnya untuk membuat SIP nakes itu sekarang wajib memiliki SKP. SKP itu nanti terbagi dalam tiga ranah nih teman-teman. Yang pertama ranah A yaitu ranah pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah ranah pelayanan dan yang ketiga ranah pengabdian yang nanti akan kita laksanakan di tanggal 24 Mei. Nah, ranah pengabdian ini mohon izin saya ke sini dulu. Oke, coba kita lihat. Kita update SKP dulu nih, teman-teman. Nah, ini saya sudah terpenuhi semua. Nah, ini untuk ranah tiap ranah itu punya persenannya masing-masing. Untuk pembelajaran ini persenannya atau pembagiannya itu yang paling besar sebesar 45% nih tergantung misalkan dokter gigi 100 ya 45% dari 100 SKP. Nah, karena saya terapis gigi dan mulut hanya dibutuhkan 22,5 berarti 23 SKP nih teman-teman. Dari mana aja sih kalau pembelajaran itu bisa dari webinar, bisa dari workshop. Kemudian apabila teman-teman dulu kan kalau ini kan yang per tahun sekarang ya 5 tahun sekarang. Kalau teman-teman itu punya sertifikat yang sebelumnya itu bisa nanti diajukan di bagian formulir pengisian. Kalau dulu sebelum ada Satu Sehat, kalau di terapis gigi dan mulut itu ada namanya aplikasi Sikap. Itu ada sertifikat-sertifikat boleh di-download. Nah, untuk informasi untuk Sikap kan sudah beralih ke Sikap Neo. Jadi segera di-download sertifikat-sertifikat yang pernah didapatkan sama teman-teman semua nih. Kemudian upload di sini di formulir pengisian. Tapi dengan catatan berlakunya 5 tahun sebelum masa expire SIP yang lama itu expire. Jadi kalau udah tahun misalkan saya nih expire 2026, saya punya sertifikat di
16, 2017, 2018 itu sudah tidak bisa digunakan. Yang masih bisa digunakan di upload itu per tahun 2021 sampai 2026, teman-teman. Jadi ada masa tenggang lagi. Ada tahun lah, ada expired date-nya ibaratnya. Tapi coba diajukan saja nanti di formulir pengisian yang nanti akan kita tutorial. Saya jelaskan dulu nih. Ini yang pertama ranah pembelajaran atau ranah A. Kemudian yang kedua adalah ranah pelayanan. Ranah pelayanan itu dari pelayanan yang sudah kita lakuin nih. Misalkan seperti saya sebagai terapis gigi dan mulut di Puskesmas sudah melayani berapa pasien. Nah, ini minimalnya itu adalah 35% atau 17,5. Bedanya kalau di pembelajaran itu kan kita bisa langsung dapat SKP nih otomatis melalui setelah isi kuis gitu kan selesai keluar SKP-nya 5 atau 2 atau 3. Nah, kalau pelayanan kita itu perlu ACC dari kolegium seperti pengabdian sama aja nih teman-teman. Nah, karena itu nanti kita akan upload juga. Jadi semua yang pelayanan dan pengabdian pasti akan kita upload. Nah, di sini di bagian formulir pengisian nanti akan saya jelaskan di akhir ya teman-teman. Nah, di sini untuk pelayanan sendiri minimal 35%. Dan untuk terapis gigi dan mulut itu minimal melayani 100 pasien per tahun. Jadi kalau misalkan di bawah 100, itu saya pernah ngupload ya teman-teman 75 pasien, itu nggak di ACC gitu. Jadi yang di ACC-nya yang lebih dari 100. Ini contohnya saya lihat aja ya di bagian sebentar. Nah, ini di bagian yang ini ya, teman-teman yang ranah B. Kalau ini kan saya sebagai kalau ranah A tadi ya sebagai moderator, sebagai peserta workshop atau webinar gitu. Nah, ini kita lihat contoh yang punya saya. Terus untuk Kemenkes sendiri punya buku panduannya masing-masing setiap organisasi profesi. Mohon maaf, maksudnya bukan Kemenkes karena kalau bidan, dokter gigi dan pro gigi punya apa? Kayak formatnya lah ibaratnya formatnya masing-masing untuk ranah pelayanan ini teman-teman. Kita lihat yang punya saya ya. Ini saya sudah di ACC. Nah, ini sudah disetujui. Seperti ini nguploadnya teman-teman. Nah, ini tadi saya sudah informasikan bahwa untuk dalam 1 tahun pelayanannya minimal 100. Jadi kurang dari 100. Saya pernah upload itu ditolak atau oh belum. Nah, ini belum di ACC ya teman-teman yang bawah nih. Yang disetujui cuma yang atas doang. Nah, yang ini yang kurang dari 100. Oh nggak ada, ini yang V2 ya. Pernah ditolak teman-teman saya nggak bisa dapat SKP kayak gitu. Jadi yang di ACC yang ini, yang 1 tahun saya nyampai 460 pasien. Tapi kan nggak semua tindakan gitu ya. Nanti kita lihat nih. Nah ini dokumen buktinya, contoh yang punya saya. Jadi untuk tata panduannya, kalau untuk pelayanan, alhamdulillahnya teman-teman segera upload sebelum nanti ada ketentuan baru infonya. Semua pelayanan nanti akan terintegrasi sama aplikasi. Misalkan saya di Puskesmas kan ada aplikasi rekam medik elektronik ya. Sekarang kan semua klinik wajib punya rekam medik elektronik ya teman-teman. Nanti terhubung sama aplikasi tersebut. Misalkan di e-Puskesmas, di Puskesmas, contohnya saya di Puskesmas, itu kan nanti diinput nama petugasnya, nama perawatnya, Laila Mailasari, nanti itu terekam. Kita udah melayani berapa pasien. Jadi nanti nggak perlu lagi nih bikin manual kayak gini lagi. Jadi udah langsung otomatis ketahuan kita sudah melayani berapa pasien. Nah, ini contoh yang manual yang diinput melalui tadi fitur buku log kegiatan ya atau formulir pengisian. Nah, ini contoh formatnya dulu, belum saya infokan tata caranya. Ini seperti ini, yang di paling atas itu bagian Halo, kodenya. Kak Lala. Oh Kak, iya, halo, Kak Linda kedengeran nggak Kak? enggak, untuk share screen-nya belum kelihatan, Kak Lala, di Oh belum layar. kelihatan dari tadi ya? Betul, Masya betul. Allah, saya nggak tanya lagi Kak Elsa, mohon maaf untung udah diinformasikan nih. Oke, saya sharein dari tadi saya nunjukin ini loh Kak Linda, nunjukin satu sehatnya. Oke, mohon maaf. Oke. Udah Kelihatan, kelihatan belum kelihatan. Kak Linda? Sudah. Nah, ini udah kelihatan ya. Ya ampun dari tadi saya jelaskan loh ini. Aduh. Nah, ini saya ulangin lagi deh tadi. Mana ya? Nah, ini dashboardnya. Jadi ini menu yang pertama kali kita buka ya. Pada saat kita buka satu sehat nih teman-teman. Saya ulang kembali, mohon maaf. Kemudian nanti klik update SKP. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini muncul adalah V2. Nih kelihatan di sini ya V2. Jadi ini untuk orang-orang atau akun-akun atau SIP yang akan berakhir di 6 bulan terakhir. Jadi udah mau expire SIP-nya. Nah, ini kita lihat nih ranahnya ini ada 3 ya teman-teman. Ranah pembelajaran, pelayanan, dan juga pengabdian. Yang pertama itu ranah pembelajaran.
Ini minimal 45% tadi dari webinar-webinar. Biasanya otomatis terupload, terupgrade SKP-nya gitu kalau kita udah ikut webinar. Kalau yang nggak otomatis ikut seminarnya sebelum Satu Sehat ini berjalan, itu masih bisa tetap diupload teman-teman. Nanti melalui yang ini nih. Ini kelihatan ya Kalinda saya nunjuk-nunjuk. Aku tunjuk-tunjuk kelihatan ya Kalinda. Halo Kalinda. Kelihatan, halo, halo, kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya, nanti kita Kelihatan. upload di sini. Nanti aku akan jelasin cara penginputannya di sebelah sini. Ini saya contoh V2 dulu karena saya udah mau expire nih, udah 6 bulan expire. Jadi memang yang munculnya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian nanti ini ada ranah pelayanan. Pelayanan itu minimal 35% atau sekitar 17 SKP. Nah, ini yang dua yang terbesar dan yang terakhir pengabdian. Pengabdian itu hanya 5% atau 2,5 SKP, 3 SKP mudah-mudahan satu atau bahkan tiga atau bahkan satu SKP bisa lah, cuman bakso sekali langsung di ACC jadi penuh 100%. Contohnya saya ini sampai 240. Nah, tadi saya sudah jelaskan yang pembelajaran, kemudian yang pelayanan. Untuk yang pelayanan, ini ada nih di sini nih, saya ranah B, itu untuk sementara masih upload manual. Jadi harus persetujuan ACC Kolegium organisasi profesi masing-masing. Jadi setiap organisasi profesi punya formatnya masing-masing, bisa dilihat di buku panduan. Nah, kalau yang aduh saya nggak ngerti nih baca buku panduan ribet. Nah, ini saya bantu jelaskan. Nah, tadi sudah saya. Nah, ini contoh file punya saya untuk aturannya. Per tahun itu 100 orang nih teman-teman. 100 pelayanan. Nah, contohnya ini. Yang sebelah sini adalah yang paling atas pakai kop masing-masing instansi. Jangan salah ya nanti soalnya teman saya ada salah nih Kak Linda formatnya jadi nggak sesuai bulan itu ditolak gitu. Format Anda tidak sesuai. Ada chatnya ada teman saya. Cuman kan gue saya tunjukin screenshotnya. Jadi harus sesuai seperti ini. Ini saya yang per 6 bulan. Ini salah nih. Ini rentangnya 1 tahun harusnya per 6 bulan hitungannya. Karena kan ini nggak setahun. Karena saya cuti melahirkan kemarin kan dari bulan Januari sampai bulan April gitu. Sampai Maret. Jadi saya baru mulai di bulan April teman-teman. Ini contohnya, kemudian nanti ada keterangan kepala puskesmas, boleh kepala ruangan, atau mungkin yang lebih akurat direktur nih Kak Linda, yang lebih akurat gitu. Boleh kalau apa ya tingkatnya kalau rumah sakit mungkin agak susah ya. Kalau klinik kan biasanya bisa langsung ke direktur itu boleh banget gitu. Kalau dirasa susah kalau ke direktur boleh di kepala ruangan aja juga boleh gitu. Yang penting ada ini. Nah, ini bentar saya kesini dulu. Saya kemana-mana jadinya. Oke, ini yang pertama dijelaskan nih untuk pejabat yang penanda tangan atau mengaksesnya siapa. Contohnya saya, dokter kepala puskesmasnya, kemudian menerangkan jangan lupa dikasih nomor induk pegawai atau nomor induk karyawan masing-masing dan juga jabatannya seperti ini, kemudian periode tahunnya dan juga rentangnya. Itu nanti ada pilihan 6 bulan atau 1 tahun. Pokoknya dalam 1 tahun itu harus melayani 100 pasien. Nah, ini teman-teman, kita harus jabarkan per bulan. Ini ada bulannya, kemudian jumlah pasiennya dan juga tindakan. Yang dihitung 100 itu tindakannya ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman nggak semuanya di puskesmas, nggak semuanya melayani tambal. Misalkan saya asisten, asisten kan juga termasuk tindakan. Jadi tinggal dicatat aja. Misalkan di bulan April nih, teman-teman rekap kan ada buku besar itu per bulan ada berapa. Misalkan dalam bulan ini ada 100 pasien, tapi yang tindakan yang lainnya konsul nih 100 pasien, yang tindakan cuman misalkan pencabutan gigi, tapi kalau di klinik kan biasanya asisten gak apa-apa, asisten orto misalkan asisten orto 5, asisten tambal 5, tinggal ditulis tapi dijelaskan gitu tindakan dan jumlahnya itu dibedakan. Nah, kemudian dijumlahkan di bawahnya seperti ini teman-teman. Jangan lupa menggunakan cap basah dan juga tanda tangan diusahakan menggunakan cap basah. Jadi nggak pakai file. Jadi langsung cap basah kemudian di scan seperti ini seperti saya teman-teman. Nah, ini kembali lagi ke sini. Ini sudah disetujui. Biasanya di ACC-nya itu kok saya udah ngupload dari lama nih, udah berapa bulan kalala, tapi kok belum di ACC. Expire saya SIP-nya di tahun 2027. Nggak apa-apa sabar karena yang kolegiumnya itu sedikit teman-teman. Sedangkan yang mengajukan itu kan banyak banget anggota kita gitu. Jadi di ACC-nya berdasarkan yang akan segera habis gitu kan. Misalkan saya nih saya expire di bulan Mei. Ini saya baru disetujui di bulan saya kelihatan ya Kak Linda ya. Masih muncul kan Kak Linda? Share screen saya. Sekali. Hasilnya mengajukan dari bulan April teman-teman 2025.
baru disetujui bulan Februari 2026, cukup lama ya, hampir setahun. Jadi karena kolegium itu meng-ACC-nya berdasarkan siapa yang mau expired, yang gawat darurat dan genting, dan ini biasanya di ACC-nya dari V2 nih, saya punya V2 baru bisa di ACC gitu teman-teman. Jadi mohon bersabar, nggak apa-apa, yang penting teman-teman mengikuti sesuai panduan dari kolegium organisasi profesinya masing-masing seperti itu. Nah, itu tadi yang ranah B. Sekarang kita lanjut nih ke ranah pengabdian yang akan kita laksanakan di tanggal 24 Mei nanti. Ranah pengabdian itu sebenarnya ini teman-teman nggak selalu dari bakti sosial. Teman-teman di sini banyak yang dari puskesmas nggak nih? Halo, banyak yang dari puskesmas nggak nih? Kak Linda dari puskesmas ya Kak Linda ya? Iya, dari puskesmas banyak sepertinya ini dari puskesmas. Banyak. Iya, dari Bogor juga Kabupaten Bogor, Kota Bogor juga yang mendaftar dari puskesmas-puskesmas Salala. Oh iya, tapi kan kalau kalau di puskesmas itu sebenarnya CKG bisa Kak. Kak Linda, CKG itu Iya, bisa iya, iya. dimasukkan ke ranah pengabdian sebenarnya. Pengabdian. Nah, tapi kan kayak di rumah sakit, kemudian di klinik, Kak. Di sini ada Kak Radit. Halo Kak Radit, selamat malam. Halo, Kak Lala. Nah, Kak Radit kan di, di ini ya Kak Radit di kementerian ya. Di Iya, kementerian tuh nggak betul. ada ya Kak Radit. Ada CKG di nggak ada. klinik. Ke masyarakat nggak ada ya Kak Radit ya. Betul. Jadi ya memang dibutuhkan kegiatan-kegiatan bakso seperti ini. Nah, ini nanti kita uploadnya di ranah C, teman-teman, pengabdian. Nah, untuk buku panduan tata caranya, teman-teman membutuhkan apa nih? Yang pertama, teman-teman wajib membuat surat tugas dari masing-masing instansi nih, teman-teman. Jadi ini wajib ya, mau yang offline, mau yang online, itu wajib membuat surat tugas. Nah, ini saya akan tampilkan surat tugasnya. Sebentar ya, contohnya aja ya. Nanti ini disesuaikan dengan instansi masing-masing. Contohnya ini surat tugas. Ini teman-teman nanti harus siapkan ya. Ini nanti saya minta filenya paling lambat di tanggal 23 Mei ya Kak Radit ya. Iya, Kak Lala. Harus Ya, segera di nanti itu submit. segera karena nanti takutnya kalau kelamaan malah jadi lupa diupload gitu kan. Nah, ini nanti yang pertama teman-teman selain menyiapkan visi menyiapkan bahan materi untuk penyuluhannya bagi yang offline dan online juga sama penyuluhan di lokasi masing-masing juga menyiapkan ini wajib surat tugas yang ditandatangani oleh kepala puskesmas atau ketuanya atau ketua ruangan, bagus lagi tadi direktur, dicap basah dan juga ditanda tangan. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Yang atas ada kop instansi masing-masing, misalkan mau puskesmas, rumah sakit, klinik, atau lainnya. Ini contohnya saya dari surat tugas dari organisasi profesi ya, tapi ini disesuaikan aja. Kemudian peruntukannya apa nih untuk melaksanakan judulnya sesuai yang di flyer grup teman-teman nih ada nih yang kita bakti sosial 24 Mei pengabdian masyarakat penyuluhan kesehatan gigi bakti sosial Dental Pro gitu ya. Demikian surat tugas ini kemudian alamatnya nanti dicantumkan. Dilaksanakan pada tanggal 24 Mei ya berarti di tadi pesantren di pondok pesantren nanti akan dikirimkan jelasnya ya apa alamat detailnya ada alamatnya juga nanti dicatat di sini teman-teman jadi yang mengeluarkan instansi masing-masing bahwa ya instansi sudah memberikan ibaratnya bakti sosialnya resmi gitu memberikan surat tugas bahwa si A misalkan si Lala menugaskan si Lala untuk melaksanakan baksos di sini pada tanggal 24 Mei 2026 seperti itu harus ada cap dan juga tanda tangan teman-teman memang di buku panduannya memang harus ada surat tugas seperti itu. Nah, untuk berikutnya, ini kalau sudah dikumpulkan, silakan dikumpulkan dulu. Kalau sudah, nanti dari panitia akan mengeluarkan berita acara pelaksanaan, sertifikat, kemudian nanti akan keluar juga surat seperti ini nih teman-teman saya. Nah, saya tunjukin dulu bentar ya. Aduh, lama nge-lag ya. Sebentar. Oke, nanti kita akan mengeluarkan surat keterangan telah mengikuti penyuluhan, teman-teman. Jadi, nanti kita yang akan mengeluarkan surat keterangan telah mengikuti penyuluhan bahwa teman-teman ini udah ikut penyuluhan bareng kita nih dengan sasaran sesuai buku panduan itu kan minimal 20. Kita sasarannya 65, otomatis udah tercapai dong. Nanti kita akan keluarkan surat ini setelah tugas dari teman-teman keluar. Karena nanti kan di sini ada ininya kan alamatnya teman-teman, kemudian nama dan gelar, jabatan dan lain-lainnya. Nanti ini contoh aja seperti ini ya. Nanti akan keluar dari kami. Untuk susunannya seperti ini. Tadi surat tugas, kemudian yang dari kami yang ini surat keterangan telah mengikuti penyuluhan atau berita acara penyuluhan. Kemudian yang kedua, mau offline atau online, melampirkan bukti kegiatan yang ada timestamp di sini.
lokasi, tanggal, dan juga waktu ya teman-teman ya, baik online maupun offline. Jadi yang datang ke lokasi silakan di-download timestamp-nya masing-masing. Nanti panitia juga bantu foto sih, tapi biar aman teman-teman juga punya file masing-masing. Nanti foto difotoin lah sama kita juga boleh, nanti minta saling foto gitu ya. Lagi penyuluhan, kemudian lagi pemeriksaan, boleh di merge beberapa foto, boleh lebih dari satu, boleh dua, boleh berapa aja sekitar teman-teman, semakin banyak semakin bagus. Atau mungkin kalau teman-teman bikin konten nih, ini penyuluhan bla bla bla, dikasih linknya aja terus diupload di TikTok atau di Instagram atau di YouTube, mungkin punya YouTube channel, boleh deh di evidence-nya atau buktinya itu dilampirkan aja di bawahnya nih teman-teman gitu linknya, nanti jadi biar kolegium saat mengaksesnya, oh iya benar saya buka dulu deh linknya, oh iya benar ternyata Mbak Lala nih udah melakukan penyuluhan, ada videonya juga gitu. Dari Dental Pro, kalau teman-teman follow IG-nya Dental Pro Indonesia, Dental Pro underscore ID, itu biasanya setiap kegiatan kita ada apa ya, konten juga, video-video bisa teman-teman ambil dari situ. Nanti bisa dilampirkan di sini seperti itu. Cuman biasanya kalau konten sendiri kan ada foto kitanya gitu, jadi lebih akurat. Nah, berikutnya, nah ini nanti kita juga keluarkan berita acara yang tadi sudah saya jelaskan. Berita acaranya akan dikeluarkan dari pihak penyelenggara atau Dental Pro dan juga PT GMI Kabupaten Bogor nih teman-teman, bahwa teman-teman sudah melaksanakan bakti sosial. Berupa apa? Contohnya ini yang kemarin itu pemeriksaan gigi, kemudian edukasi kesehatan, lomba gigi sehat, berbagi makanan dan lain-lain. Kalau yang besok kan kita akan penyuluhan dan juga pemeriksaan. Oke, kemudian nanti sertifikat juga akan dikeluarkan oleh panitia. Dan yang terakhir nanti ada surat dari Puskesmas Ciampea ya Kak Linda ya. Kalau ini kan yang kemarin Cideng ya. Yang sekarang ini nanti akan keluar dari Puskesmas Ciampea teman-teman, bahwa kita sudah berizin untuk melakukan bakti sosialnya gitu ke Puskesmas terdekat. Mungkin seperti itu teman-teman untuk susunannya. Jangan lupa yang pertama apa? Surat tugas, kemudian nanti surat keterangan mah dari kami, foto yang ada timestamp-nya baik online maupun offline. Kemudian ini nanti di berita acara dan juga sertifikat. Yang terakhir itu nanti ada dari Puskesmas atau instansi yang terdekat dari lokasi kita bakso seperti itu. Jadi itu yang diupload teman-teman. Nah, kemudian kita balik lagi nih ke satu sehat. Bagaimana cara inputnya? Nah, ini kita lihat dulu contohnya saya punya saya ya. Kalau dulu ini punya saya, mana kita lihat. Ini masih yang 2025 teman-teman, Januari, belum ada karena berubah ya. Kita buku panduan berubah. Dulu saya hanya berita dan juga sertifikat itu langsung di ACC. Tapi teman saya terakhir kemarin nggak ada fotonya, yang ada timestampnya itu ditolak. Jadi harus ada fotonya karena nggak setiap tahun, malah ini beberapa bulan doang ya. Itu kolegium mengupgrade atau melakukan pembaharuan lah, pembaharuan ininya apa? Pembaharuan buku panduannya. Dulu mah cuman gini doang, langsung di ACC saya berapa SKP ya. Saya langsung dapat 6, berarti satu kali bakso dapat 3 SKP nih teman-teman. Tuh di ACC. Dan nilai SKP-nya. Nah, berikut ini adalah cara bagaimana sih ngisinya, kan tadi udah dijelasin nih apa saja syarat-syaratnya, apa aja yang perlu disiapkan. Sekarang gimana sih cara kita menginputnya. Nah, tadi teman-teman kita balik lagi ke sini ke profile, kemudian ke SKP platform. Nanti ada pengelolaan SKP. Nanti akan muncul seperti ini karena punya saya sudah V2. V2 itu yang 6 bulan tadi mau expire, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman tinggal klik formulir pengisian. Nah, tinggal dipilih aja. Kalau yang sebelah sini, ranah A pembelajaran. Misalkan teman-teman tadi punya sertifikat yang belum terintegrasi satu sehat waktu sebelum tahun 2024. Kan ini 2024 ya. Kalau misalkan 2022 punya, tinggal diupload aja nih. Tinggal diinput sebelah sini. Di judul kegiatannya misalkan seminar dental emergency gitu ya. Kemudian tempatnya misalkan di kampus Poltekkes Kemenkes Bandung misalnya aja ya, ini saya nggak punya surat. Area kegiatannya misalkan nasional atau internasional, kan kayak seperti Dental Pro kemarin ada yang internasional, ranahnya ya tinggal diklik misalkan internasional, tapi karena ini di kampus nasional. Lama waktunya misalkan berapa jam belajar, 8 jam biasanya kalau dulu ya, kalau kita tuh dari pagi jam 8 sampai jam 3 gitu ya. Kemudian penyelenggaranya misalkan Hima Keperawatan Gigi kalau dulu namanya ya, Keperawatan Gigi Poltekkes Bandung. Nanti tinggal diupload aja. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang periode aktif 5 tahun terakhir. Jadi kalau sebelum itu nggak bisa, teman-teman. Jadi ada batasnya. Kemudian untuk keterangannya, untuk pendukung pemenuhan SKP periode SIP telah berakhir. Tinggal tanggalnya nih, tanggal berapa. Di tanggal misalkan tahun 2022, 2022.
Susah. Nah, bulan Mei, misalkan 17 Mei di tanggal yang sama kan? Atau mungkin workshop bisa. Kalau workshop berarti inputnya bukan di seminar, nanti ada lagi. Ini misalkan 3 hari, ya udah selesainya teman-teman. Nanti nilai SKP-nya lihat di sertifikat kan. Kalau yang SKP lewat satu set kan langsung otomatis. Kalau ini kita tulis misalkan 5, tinggal disimpan. Ini saya nggak bisa upload karena nggak punya filenya. Nah, oke, balik lagi. Tadi yang ranah A teman-teman. Nah, tadi kalau workshop. Nah, tadi yang saya bilang kalau berapa hari tinggal nginput di sini. Tinggal disesuaikan saja teman-teman. Kalau teman-teman pernah jadi pembicara atau narasumber juga boleh diinput di sini, tinggal klik input aja. Kemudian ini ranah pelayanan, ranah B, silahkan diklik. Nah ini banyak nih teman-teman, kan bingung ya. Aduh saya inputnya ke yang mana, nguploadnya ke yang mana. Kalau saya kita terapis gigi dan mulut sebentar saja. Nah ini bisa di-upload di pemeriksaan atau diagnosis. Nah tadi saya bilang PKG juga masuk loh teman-teman tuh di atasnya, ya kan? Itu tinggal di input aja. Nah, kalau saya ngisinya di diagnosis karena kalau misalkan teman-teman nih di puskesmas jadi PJ, TBC atau KLB ini bisa loh di input gitu teman-teman. Tergantung aja. Atau misalkan teman-teman punya publikasi resmi gitu boleh juga di input teman-teman. Kalau misalkan teman-teman terapis gigi dan mulut pelayanan aja inputnya di nomor 3 di sini ya, pemeriksaan atau diagnosis. Boleh diinput di sebelah sini, tinggal diklik namanya. Misalkan saya di Puskesmas Ciburayut. Periode kunjungannya, nah ini tadi saya bilang bisa 6 bulan atau 1 tahun 12 bulan. Pokoknya dalam 1 tahun 100, misalkan 6 bulan 50 atau 75 kayak tadi saya. 6 bulan jumlah kunjungannya misalkan tadi saya itu berapa ya? 75. Kunjungannya kan banyak ya. Tuh udah ada 1108. Cuman yang tindakan 75 gitu. Misalkan tadi kayaknya 460 deh saya lupa. 460. Kemudian diupload nih buktinya. Nah, kemudian pilih tanggalnya. Misalkan dari tadi saya dari bulan April sampai kita hitungnya teman-teman aja ya karena kepotong cuti lahiran jadi bingung nih. Dari Januari misalkan 2026 sampai Juni gitu misalnya. Udah tinggal di klik simpan aja. Itu teman-teman. Itu untuk yang ranah pelayanan. Nah, yang selanjutnya ini ranah pengabdian masyarakat nih yang sekarang akan yang sekarang lagi yang nanti tanggal 24 Mei akan kita laksanakan nih teman-teman. Ini ada banyak banget sebenarnya tadi saya bilang PKG juga bisa. PKG bisa diinput juga penanggulangan TBC dan lain-lain. Nah, ini tuh banyak tuh teman-teman. Nah, cuman yang kita akan laksanakan nanti tanggal 24 Mei itu adalah berupa penyuluhan. Nah, tapi bukan melalui media sosial. Jadi, kita inputnya yang ini teman-teman. Yang nomor 4. Penyuluhan kesehatan atau edukasi medis keprofesian atau penyuluhan kedokteran untuk kepentingan hukum. Apa bedanya Kalala nomor 4 sama nomor 8? Sama-sama penyuluhan. Atau nomor 8 kan melalui media sosial. Contohnya nih, Kak Linda nih influencer suka membagikan ilmu-ilmu bermanfaat nih, tata cara sterilisasi alat dan lain-lain, tentang penyakit mulut khusus. Nah, ini di inputnya di nomor 8. Jadi khusus untuk di media sosial, teman-teman. Jadi kalau untuk kita semua nanti yang tanggal 24 Mei berarti nanti kita uploadnya di ranah C nomor 4. Penyuluhan kesehatan untuk kepentingan hukum. Tinggal diinput di sini. Contohnya misalkan nama kegiatannya Bakti Sosial Berani Baik 24 Mei 2026. Tempatnya di panti asuhan. Bentar saya lupa lagi nih panti asuhannya. Panti asuhan, kita lihat dulu. Pondok pesantren kok panti asuhan saya. Pondok pesantren Miftahus Sudur. Miftahus Sudur Kabupaten Bogor. Seperti ini ya teman-teman ya. Penyelenggaranya dari PT GMI Kabupaten Bogor. Kemudian tinggal pilih filenya. Ini saya coba pilih file dulu yang lain. Kemudian pastikan filenya teman-teman nggak lebih dari 10 MB. 1 MB lah. Kalau bisa apa ya? Dikompres dulu. Jadi jangan terlalu besar. Nah, ini contohnya Bakso Berani Baik 2. Tinggal pilih tanggalnya. Karena belum ya contohnya aja nanti kita bisa hapus. Misalkan tanggal 3 Mei 2026 saya menyatakan data dan tinggal simpan. Nah, ini karena filenya itu terlalu besar teman-teman. Jadi nanti teman-teman tadi file yang tadi digabung 5 itu jangan terlalu gede ya filenya. Kalau bisa di bawah
Oh ini nih ada nih maksimal 250 KB teman-teman, tadi saya belum dikompres. Jadi itu Kak Linda yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Kak Linda dan teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ini sudah banyak ya, sudah banyak yang tanya, saya baru lihat lagi Zoom-nya. Tadi terlalu cepat ya Kak Linda, mohon maaf ya, takutnya kelamaan soalnya kita pemaparannya. Nanti diulas lagi aja ya, kita kan udah record ya, Kak Radit sudah record tadi ya. Oke, kalau Iya, sudah nanti sudah bisa dicek rekodnya. nanti di grup di share ya Kak Radit ya. Nah, yang ketinggalan tadi boleh nanti dicek ulang lagi, nanti di share sama Kak Radit untuk record videonya ya. Iya. Oke, di sini ada yang tanya Kak Lala nih Ya, dari boleh boleh. Pertanyaannya apa aja nih Kak Linda? kolom chat. Mungkin langsung saja ya Kak Lala ya. Ini dari Kak Ih, Indah katanya kalau yang online gimana nih Kak Lala bukti kegiatannya katanya. online kegiatannya tetap seperti yang offline. Bedanya fotonya kan berarti di lokasi masing-masing. Tadi saya bilang kalau hari Minggu mungkin ada yang tutup pelayanan. Tapi kalau rumah sakit biasanya hari Minggu, klinik maksudnya, kalau rumah sakit tutup ya. Kalau klinik kan biasanya hari Minggu masih ada ya, kalau masih buka. Boleh tuh difoto lagi penyuluhan ke pasien-pasien. Tapi pasiennya berbeda, kalau bisa ada 20. Atau kalau enggak lagi di rumah nih ada saudara-saudara nih lagi kumpul atau ada posyandu. Boleh foto sambil pegang media penyuluhan seperti flip chart, kemudian Phantom dan lain-lain, atau pakai laptop, HP juga bisa Kalinda sebagai kan media penyuluhan ya bisa. Jadi menunjukkan video atau foto lagi sikat gigi gitu kalau memang nggak punya medianya. Seperti itu ya teman-teman, tetap harus evidensinya seperti itu, memang aturan dari buku panduan kolegiumnya. Jadi harus ada foto, bukti foto. Beda sama yang tadi saya tampilkan itu kan, yang kalau teman-teman ikut baksosnya dari Januari itu syaratnya cuman gampang, cuman berita acara sama sertifikat doang. Gitu Kak Linda. Paling tetap melaksanakan baksos di lokasi masing-masing. Karena HTM-nya juga kan berbeda kalau yang offline, makanya lebih mahal. Kalau yang online lebih murah karena jadinya jatuhnya tetap melakukan apa ya, edukasi atau penyuluhan di lokasi masing-masing. Tapi sebenarnya lebih mudah sih ya karena di lokasi masing-masing. Boleh Oke, Kak Linda, mungkin ada pertanyaan yang lainnya? oke, ada nih, ada lagi Kak Elsa. Nah, sama sih sebenarnya ya. Jadi ini banyak yang tanya untuk kegiatan Baksos yang mengikuti dengan online nih, Kak Lala nih katanya gimana karena tempatnya. Oke, sudah terjawab tadi pertanyaan Kak Indah ya. Tetap sama bisa kok Kak. Yang penting kan Kakak tetap sama-sama melakukan bakti sosial. Jadi Kakak nggak bohong. Saya cuma ngasih ini doang, ngasih, kita kan ada santunan nanti ya ke pondok pesantrennya. Nggak cuma ngasih santunan doang, tapi tetap kan melaksanakan baksos di tempat lain gitu. Jadi kemarin mah di baksos yang pernah kita laksanakan tetap di ACC. Jadi syaratnya wajib foto gitu Kak Linda. Oke, Kak Lala. Oke, itu dari Kak Fani nih ada nih. Online tetap diupload di ranah Cepoin 4 kah, Kak? Katanya. Tetap di poin 4 Kak, karena kan Kakak benar-benar melaksanakan penyuluhan secara langsung. Kalau yang online itu contohnya tadi saya sudah infokan, Kak siapa ini? Kak Fani ya. Kak Fani punya media sosial nih buat sharing-sharing, itu baru nanti inputnya di nomor 7 ya, per 8 yang online. Yang online atau yang melalui sosial media gitu. Jadi tetap poin 4 ya. Karena kan benar-benar melakukan penyuluhan secara langsung gitu. Gitu Kak Linda. Ada ini untuk di kolom chat sudah selesai nih pertanyaan-pertanyaan tidak kami laksanakan di res. Oh, ada nih dari Kak Sudarmawati. Ini pertanyaan Ya, terakhir di kolom chat. Kalau di rumah sakit bisa tidak kami laksanakan di lokasi rumah sakit pada 1 hari sebelum kegiatan. Nanti kita upload fotonya pada hari H. Untuk sasaran pesertanya pasien di ruang tunggu Kak Lala kan di rumah sakit ya. Mungkin sambil nunggu panggilan ya, dokter. karena hari Minggunya tutup ya Kak ya. Jadi mau bikin di Masih hari tetap Sabtu gitu ya. Masih bisa Kak, dari baksos yang kemarin di buku panduannya kemarin juga teman saya ada yang ngupload 3 hari. Jadi hari sebelumnya, hari H sama hari sesudahnya masih bisa. 3 hari. Bahkan dari PT GMI waktu itu, PT GMI Jabar itu pernah bikin baksos, inget nggak? Malah 1 minggu masih bisa saya ikut, saya telat gitu, telat daftar. Masih bisa 1 minggu pelaksanaannya, bisa ke tanggal 24. Saya baru bisa bisa bikin penyuluhan tanggal 2, masih bisa waktu itu saya. Cuman memang saya nggak diupload di sini karena sudah penuh gitu. SKP-nya alhamdulillah sudah terpenuhi, sudah melampaui. Jadi masih bisa ya Kak kalau 1 hari sebelumnya.
Tuh Oke, Kak ada Bella, lagi nggak Kak Linda? dari Kak Bella katanya yang diupload ada 5 apa aja Kak tadi katanya mungkin ketinggalan nih Kak Bella Oke, nih. nggak apa-apa. Kita ulas kembali nih biar sama-sama ingat. Jadi yang pertama surat tugas dari masing-masing instansi. Misalkan saya di puskesmas, minta surat tugas ke kepala puskesmasnya. Atau kalau di rumah sakit, minta surat tugas ke kepala ruangannya. Atau lebih bagus lagi direktur atau yang pejabat yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan cuma bisa ke kepala ruangan atau mungkin teman-teman sendiri kepala ruangannya harus ke yang lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman kepala ruangannya mintanya ke atasnya teman-teman, nggak bisa teman-teman yang mengeluarkan sendiri. Seperti itu ya Kalinda ya. Kemudian yang kedua, nanti akan ada pemberitahuan dari kita bahwa telah mengikuti kegiatan Baksos teman-teman nih. Nanti akan dijelaskan teman-teman ikutnya online atau offline. Makanya tadi Kak Linda ngelis kan di grup siapa yang mau ikut offline dan online, mengingat nanti akan pembagian kelompok juga kalau yang offline nanti akan dijelaskan di situ mengenai teman-teman keterangan teman-teman lah gitu. Jadi surat tugas itu teman-teman bikin dulu nih yang itu wajib. Jadi sebelum tanggal 24 mudah-mudahan sudah terkumpul semua nanti akan dikirimkan linknya. Silakan upload di sana. Jadi nanti langsung kita gabungkan, kita bantu gabungkan beserta syarat keempat lainnya. Jadi yang pertama itu surat tugas, yang kedua berita acara telah melakukan kegiatan, yang ketiga foto kegiatan. Jadi kalau kegiatan yang datang offline kan di hari H, kalau misalkan yang offline bisa 1 hari sebelum atau 1 hari sesudahnya. Tapi bagusnya lebih baik di hari yang sama gitu teman-teman ya. Kemudian yang keempat itu nanti akan dikeluarkan sertifikat sama kita sih sebenarnya. Kemudian nanti akan keluar juga berita acara dan yang terakhir surat pemberitahuan dari dinas setempat yang kita kan berizin nih. Baksosnya nanti akan dikeluarkan kalau kita dari Puskesmas Ciampea teman-teman nanti akan diberikan dari panitia. Seperti itu Kak Linda. Oke Kak Ala, terima kasih. Banyak sekali nih yang tanya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu Ya, semuanya biar kita jelas tekniknya seperti iya, apa. alhamdulillah dong berarti teman-teman di Ya sini nyimak Alhamdulillah meskipun iya. nggak buka mic gitu. Biasanya kalau buka mic, kalau nggak buka mic emang lagi fokus sih kalian sambil rebahan. Ini oh Iya jelas, betul. biar jelas teman-teman. Oke, Gitu. Ala nih ada yang tanya nih. Katanya untuk Hmm. surat tugasnya apakah wajib dikeluarkan oleh puskes, rumah sakit, klinik yang bekerja sama dengan BPJSK? Katanya seperti itu. Terus Oh mungkin iya, mungkin nyatu juga ya biar boleh dia boleh boleh sekalian biar ini cepet tentang ya. surat tugas ini ada juga katanya kalau yang praktek mandiri nih yang nggak kerja di puskesmas, klinik atau rumah sakit, gimana nih surat tugasnya? Seperti itu Kak Lala. Oke, surat tugasnya nggak harus dari BPJS teman-teman. Misalkan teman-teman di klinik pribadi dokter atau klinik mandiri juga boleh dikeluarkan gitu surat tugasnya. Teman-teman berarti ada yang praktik mandiri terapis gigi gitu ya? Sejauh ini sih belum pernah ada yang praktik mandiri doang. Biasanya yang praktik mandiri itu juga di puskesmas. Kalau teman-teman kerja juga di tempat lain itu boleh minta. Tapi kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa. Dilampirkan praktiknya aja, praktik terapis gigi dan mulut apa gitu kan. Di satu saat kan ada profil pekerjaannya itu nanti tahu kok kolegiumnya bahwa teman-teman ya memang praktik sendiri gitu. Diupload kan nanti jangan lupa di-upgrade ya suatu saatnya pekerjaannya detailnya kan kayak saya di puskesmas saya juga kerja di klinik nih kalau sore tinggal di input aja jadi diperbaruin lah pekerjaannya jadi dari situ tahu jadi sebenarnya saya ngupload tuh nggak hanya bisa di puskesmas kali ini saya kerja di klinik juga sebenarnya dari klinik juga bisa dikeluarkan gitu cuman karena udah cukup nih tadi udah penuh kan lihat ranah-ranah saya jadi ya saya rasa udah cukup lah dari puskesmas gitu Kalinda jadi nggak harus dari BPJS dari klinik swasta dari praktek mandiri juga boleh ya Kalinda. Oke Kak Lala, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak Oh ini Ibu? ada nih. Mana ya? Oke, oh yang terakhir ya. Oh, ini Iya. enggak dari Kak Intan nih. Bertanya Kak, izin katanya untuk melakukan penyuluhan minimal audiensnya berapa katanya. Oke. Nah, kalau untuk penyuluhan sesuai buku panduan itu minimal 20. Tapi misalkan teman-teman kurang nih, bisa misalkan 5 orang berbeda, misalkan ponakannya atau siapa lagi penyuluhan ya. Ditambah lagi 5 orang siapa, jadi nggak langsung 20 gitu, nggak langsung 20 ya bisa 5 5 5 totalnya 20. Kalau sesuai buku panduan 20 teman-teman. Kalau di daftar daftar offline ini kita ada 65 jadi aman gitu. Kalau sesuai buku panduan dibutuhkan 20 orang wajib minimal. Kalau teman-teman dulu mah nggak ada minimalnya ya Kalinda ya. Saya tadi lihat ya punya saya mudah banget syaratnya teman-teman. Itu Kalinda jadi 20 ya teman-teman minimal. Ada lagi Kalinda? Oke, ada lagi Bapak Ibu semuanya. Oh, ada lagi nih Kak Lala nih dari Kak Budi. Oh, enggak dari Kak Intan nih format untuk surat tugasnya gimana Kak? Mungkin nanti kita share untuk formatnya ya Kak Lala ya. Ya benar nanti kita Kak bantu Intan share yang teman-teman punya saya semuanya deh gitu. yang kebingungan untuk format surat tugasnya gimana, nanti kami dari panitia formatnya di-share di grup ya. Mudah-mudahan semuanya sudah masuk grup. Amin, amin ya. Yang belum masuk grup nanti chat aja Teh Linda, Teh Iya, Linda chat. betul, betul, betul. Oke.
Oke, ini ada ini dari Kak Budi Yuniarti. Maaf Kak, untuk surat tugas, untuk nama tempat baksosnya sesuai dengan tempat penyuluhan atau seperti apa? Kak Budi ini ikut offline atau online, Kak? Sepertinya online ya, ya Kak Budi ya. Oke, kita Online. online. Kalau untuk yang Online. online, untuk surat tugasnya sesuai tempat kakak penyuluhan. Misalkan di rumah sakit, diikut di rumah sakit aja. Gitu. Ada lagi nggak kalian? Ini saya sambil baca-baca nih. Iya ini. Sebentar ya, banyak banget nih. Jadinya sebentar. Ya, ada yang telat masuk nih, Kalinda tadi. Ada yang bilang telat masuk. Oh, yang telat masuk. Oke, yang telat masuk jangan khawatir ya, Bapak Ibu Sobat Pro, nanti videonya, rekaman video Zoom malam ini nanti kita share di grup ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang tanya nih dari Kak Mana ya? siapa nih? Bentar. Kak Nuraini Dan Senin tanggal 25 boleh nggak foto penyuluhannya? Boleh, jangan lebih dari H+1 ya Kak kalau bisa. Sebenarnya sih waktu itu saya pernah ikut juga PTGMI Jabar Provinsi PTGMI Jabar itu 1 minggu masih bisa ikut baksosnya. Yang penting ada bukti timestampnya dilaksanakan masing-masing online gitu, memang bisa gitu. Kalau bagusnya lagi di hari H sih teman-teman. Untuk format tugasnya nanti diberikan ya. Kemudian nama tempat baksosnya sesuai penyuluhannya teman-teman. Kemudian ini ada yang tanya nih Kak Linda ya. Saya sambil bacain nggak apa-apa ya Kak Linda? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini di luar topik kan untuk ranah pengabdian, per tahun wajib 100. Bukan pengabdian, Kak, pelayanan, Kak Surya ya. Untuk pelayanan yang 100, kalau pengabdian itu cuma dibutuhkan 3 SKP. Mudah-mudahan dalam 1 kali bakso sudah terpenuhi. Tapi misal, ya kita ancang-ancang, apa ya, ancang-ancang jaga-jaga lah. 3 kali bakso lah, hitunglah kita kan minimal 0,5 ya, kolegium meng-ACC ya. Ini ya berarti 6 kali bakso, kita baru di ACC 3. Jadi, tergantung nanti nilainya berapa gitu. Tergantung sasaran teman-teman sih, semakin besar teman-teman sasarannya kayak 65 mungkin ada kemungkinan SKP-nya di ACC besar tapi itu tergantung kolegium ya teman-teman ya yang meng-ACC bukan kita hanya membantu memfasilitasi gitu baksosnya tetapi kalaupun nanti ternyata di ACC-nya beda-beda nih kan ada yang online dan offline cuma 0,5 atau 1 anggap aja sebagai apa ya Kalinda ladang pahala untuk kita bener nggak Kalinda karena kita Betul, kan betul. memberikan bakti sosial penyuluhan dan juga santunan untuk teman-teman yang di lokasi nanti seperti itu teman-teman mudah-mudahan dengan teman-teman bergabung ikut baksosnya ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin, amin ya robbal Amin. Oke, ini banyak banget Kak yang bertanya ya. alamin. Dari Kak Sinjit ya. Katanya kalau praktek pribadi bagaimana baksos online-nya gitu. Mungkin Boleh Kak, kalau praktek pribadi itu, oh Kak maaf saya jelasin yang tadi yang ranah pelayanan 100 ya, mungkin tanyanya kayaknya pelayanan deh, ini salah Kak Surya ya. Per tahun wajib 100 ya, yang tadi yang pelayanan, itu tergantung profesi masing-masing. Kalau untuk terapis gigi dan mulut itu 100, tapi kalau dokter 250. Izin Kak Surya, dokter gigi atau terapis gigi Kak? Atau profesi lainnya? Oh, dokter gigi, Kak. Dokter gigi itu nggak 100. Nanti saya, mohon maaf, saya belum baca buku panduan yang dokter gigi. Cuman sebaiknya diinputkannya, dilaporkannya lebih dari 100, Kak. Soalnya kalau terapis gigi aja 100. Contohnya kita SKP kan kalau terapis gigi dan mulut 50 ya, Kak Linda ya. Dokter gigi itu bisa 2 kali lipat. Jadi sarankan pelayanannya lebih dari 100. Mudah-mudahan Kak Surya memang di tempat prakteknya lebih dari 100. Siapa tahu banyak, mudah-mudahan banyak gitu. Entah cuman scaling doang atau cuman eh, ART atau apa topikal aplikasi barangkali gitu mudah-mudahan ya Kak. Disarankan sih lebih dari 100 aja dok supaya di ACC. Tapi di ACC-nya sih deket-deket kita mau expire. Nah deket-deket expire biasanya pada di ACC-in semua sih. Biasanya kolegium nggak lihat tuh. Saya aja tadi salah periode ya harusnya kan 6 bulan saya nginputnya 1 tahun tapi di ACC. Jadi nggak terlalu di inilah nggak terlalu didetailkan kalau udah mau deket-deket expire. Dan tadi saya di ACC-nya hampir setahun ya Kalinda ya. Tadi kalau yang tadi lihat satu sehat saya ngupload dari Februari 2025 baru di ACC April 2026. Jadi nanti dibanyakin aja ya Dokter Surya. Jangan 100 gitu. Kalau terapis gigi dan mulut tadi saya jelaskan 100. Cuman kalau untuk dokter gigi saya belum baca lagi buku panduannya minimalnya berapa. Ancang-ancang 2 kali lipatnya terapis gigi ya 200 atau 250 gitu. Mungkin ada lagi Kak Linda pertanyaannya. pertanyaannya, Kak maaf, aku baru gabung katanya. Boleh bantu jelasin secara garis besar untuk yang ikut
secara online. Oke, mungkin nanti terakhir aja ya Kak ya, pas kesimpulan ya. Oh iya, baik Oke, siap. Nanti oke, pas kesimpulan atau di selanjutnya. grup nanti kita ulas, dikirimin videonya, boleh ditonton ulang. Jadi nanti yang online untuk yang di praktek pribadi, surat tugasnya dikeluarkan atas nama praktek pribadi. Karena kan nanti di Satu Sehat juga teman-teman sudah upgrade pekerjaan, tahu nanti kolegium kerjanya di mana gitu. Jadi atas nama sendiri, kemudian praktek pribadi kalau misalkan pasiennya kurang dari 20 ya tadi di merge beberapa pasien yang berbeda digabungkan aja jadi penyuluhan gitu bakti sosial gitu ya teman-temannya. Atau baiknya sih bagusnya kalau ada kumpul-kumpul coba foto sebentar aja, ikut foto sebentar lagi penyuluhan teman-teman gitu. Kebayang nggak Tali maksud saya? Contohnya kayak tadi saya bilang lagi arisan atau lagi ada kumpul. Tadi ada yang nanya ibu hamil ya. Ibu hamil gitu atau anak-anak itu boleh. Boleh, yang penting 20 minimalnya. Digabung dan di video, ini Kak Sinjit ya. Digabung dan di video. Boleh kalau fotonya lebih dari satu di merge seperti contoh saya tadi. Kalau video itu hanya additional. Nanti kalau yang datang offline, videonya boleh ambil dari Dental Pro aja. Biasanya nanti kita upload di akun Dental Pro. Kalau misalkan teman-teman mau dibikin video juga boleh. Tapi kalau yang wajib sesuai buku panduan itu La, foto aja. la, sebentar Oh iya, baik. izin Kak, izin menambahkan ya, La, agar nanti ada opsi lain yang lebih mudah. Jadi saya Baik, siap. izin off kamera, Bapak Ibu tenaga medis tenaga kesehatan karena masih ada kegiatan. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Kak Lala ya, untuk kegiatan di luar lokus Bogor bisa dilakukan penyuluhan secara langsung. Tapi ada di SKP volume 2 di Kemenkes itu ada ranah yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, tenaga medis dan tenaga kesehatan itu menggunakan media sosial. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Named Nakes punya media sosial, itu bisa dioptimalkan untuk klaim SKP. Jadi nanti kami sudah siapkan bahannya, pertama medianya berupa poster dan atau video. Ya, jadi bisa pilih satu dari keduanya itu, termasuk captionnya nanti kami siapkan. Jadi Bapak Ibu tinggal unduh video atau gambarnya, captionnya silakan dipilih yang sesuai dengan passion, yang sesuai dengan profesi, atau yang sesuai dengan gambar. Nanti silakan diunggah video atau gambarnya di media sosial Bapak Ibu yang memang biasanya itu di TikTok, Facebook, Instagram, atau di Twitter ya. Nanti saya juga sampaikan contoh yang sudah pernah dilakukan di kegiatan sebelumnya. Nah, nanti saya contohkan screenshotnya, saya contohkan juga dokumen dari Faskesnya, artinya dari pimpinan Bapak Ibu masing-masing, dan terus caranya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kak Lala dan Kak Linda. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu tenaga kesehatan dan tenaga medis belum sempat untuk melakukan kegiatan, itu Kemenkes sudah memfasilitasi melakukannya via media sosial. Artinya secara digitalisasi itu sudah dianggap bisa klaim SKP. Cuma memang biasanya tidak sebesar yang dilakukan secara langsung dengan sasarannya tadi minimal 20 seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tergantung bagaimana Bapak Ibu menyikapinya. Jadi Lala nanti minta tolong ditambahkan untuk media sosialnya juga ya Lala. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ini dapat informasi lagi nih dari Ketua PTGMI Kabupaten Bogor bahwa ada selain harus penyuluhan langsung bisa ya Pak melalui media sosial. Berarti nanti diuploadnya ya Pak ya. Nanti dari panitia juga nanti dibantu share tadi kata Patricia. Jadi, tapi mungkin besaran SKP-nya nggak sebesar yang langsung ya Patricia ya. Halo? Oh, di offline Iya, Pak. iya Iya, lah. iya. Jadi Oke, nanti jadi ada opsional. Alhamdulillah ternyata diberikan kemudahan ya Pak ya. Bisa melalui media sosial juga nih teman-teman tetap bisa di ACC tapi mungkin besaran SKP-nya nggak sebesar yang melakukan secara langsung. Kalau sebelum-sebelumnya kan seperti itu, kita baksos di masing-masing lokasi. Terima kasih banyak Patricia masukannya. Ada lagi Pak barangkali yang mau ditambahkan? ada lah. Itu jadi itu aja cukup. Jadi nanti Bapak Ibu yang kemarin tanya tentang kegiatan online, ya kegiatannya itu bisa
dilakukan ada 2 opsi tadi yang tadi Kak Lala sampaikan, sama tadi yang kita tambahkan bahwa di kesibukan Bapak Ibu tenaga medis tenaga kesehatan, pemerintah melalui Kemenkes juga sudah memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakatnya itu berupa penyuluhan dengan menggunakan media daring ya. Sosial. Yang tadi saya bilang, yang saya infokan yang poin nomor 7 berarti ya Pak Trisha ya. Betul, nomor 7 Oh, atau yang nomor tadi ternyata 8. bisa teman-teman. Wah, saya juga baru tahu nih. Terima kasih banyak Pak Trisha masukannya. Iya, Ini, kalau yang secara langsung kan kita nomor 4 nih. Yang ini di input. Nah, kalau yang kita nomor 8 nih, teman-teman. Ini ya Pak Trisha ya. ya yang nomor Saya share 8. screen nggak Coba muncul lagi deh. Bentar, share bentar, screen lah. bentar. Ya, Saya share screen. tadi share screen nggak muncul lagi. Kebiasaan nih, Silala. Oke. Mana tadi ya? Nah, ini ya Pak Trisha ya, yang nomor 8 ya. Apakah Ya, muncul? betul nomor Nah, tadi kan kalau 8. kita yang langsung yang ini teman-teman, input yang nomor 4. Tadi kan saya juga sempat jelasin nih perbedaannya. Kalau yang nomor 8 itu diuploadnya kalau kita punya sosial media yang memberikan penyuluhan gitu ya Pak Trisha ya. Ya, betul. Jadi Nah, dokumennya dokumen sertifikat, terus dokumen screenshot ya atau screen capture atau tangkapan layar yang Bapak Ibu unggah, poster dan caption dari kami. Lalu jangan lupa surat tugas dari pimpinan. Ya nanti jadi tetap sama kayak yang ini ya, yang offline yang tadi yang lihat itu ya Pak ya, tetap harus ada di inputnya betul. di nomor 8 gitu ya Pak Trisha ya. Betul. Nanti Oke. nanti sama Lala dicoba dimunculin ya, La, contohnya ya. Nanti aku kirim. Oh ya, nanti akan dikirim oleh Patricia. Masya Allah, terima kasih banyak Patricia. Nanti jadi berarti teman-teman sobat pro punya 2 pilihan nih. Bisa secara langsung, kalau misalkan kurang dari 20, barangkali susah nih nyari pasiennya tadi, boleh nih teman-teman. Ternyata tapi dengan syarat tadi apa? Catatan bahwa ada kemungkinan nanti nilai SKP-nya akan berbeda. Seperti itu ya Kak Linda dan Pak Trisha. Nanti ya pasti akan beda dong karena kita melakukan secara langsung. Yang pilihannya tinggal itu aja, teman-teman mau yang mana. Oke, Gitu. Patricia, terima kasih banyak sudah menambahkan. Oke, mungkin Kak Lala itu menambahkan juga, mungkin sekalian menyimpulkan ya Kak Lala ya, kita sambil diskusi aja, gak apa-apa. Nah, untuk yang tadi Kak Lala sudah jelaskan bahwa kan kita untuk melakukan bakti sosial di hari Minggu itu ada 2 kegiatan, maksudnya kegiatan bakti sosial yang offline dan online. Kalau untuk yang offline kita nanti sudah di list di grup, kita langsung datang ke lokasi di hari Minggu. Untuk persyaratannya nanti tadi sudah dijelaskan oleh Kak Lala, surat tugas, ya, terus foto dengan Kak Lala, Dengan timestamp. terus betul. Terus tadi itu surat sertifikat sama BAP ya Kak Sertifikat Lala ya, BAP, itu untuk kemudian offline. nanti surat berita acara telah Betul. melaksanakan kegiatan sama surat dari Karena nanti kita kasih contoh untuk apa-apa saja dokumen untuk yang offline ya, yang online. Nah, yang untuk online, Bapak Ibu kan ini kebanyakan yang online sudah dijelaskan oleh Pak Tris ya. Tadi jadi Bapak Ibu semuanya bisa melakukan di media sosial penyuluhan. Jadi tidak melakukan di maksudnya selain dari melakukan penyuluhan di lokasi masing-masing dengan sasaran ibu hamil dan sebagainya, ini kita melakukan dengan media sosial. Nanti Bapak Ibu, kami panitia share untuk media penyuluhannya, ada video, ada poster, ada leaflet. Nanti nih saya akan tampilkan contohnya. Nanti Bapak Ibu kan untuk di pendaftaran juga sudah ada pilihan di TikTok, terus IG ya, terus Facebook, atau mungkin di Twitter. Bisa pilih salah satu media sosial yang mau Bapak Ibu melakukan penyuluhan di media sosial masing-masing. Nanti Bapak Ibu upload media penyuluhannya yang nanti kami bagikan. Silahkan tinggal pilih, banyak sekali nanti kami panitia menyediakan penyuluhan di grup. Silahkan pilih sebanyak-banyaknya. Bisa ada video juga dengan Bapak Ibu nanti berikan caption yang semenarik mungkin. Nah, setelah itu nanti dokumennya seperti apa. Jadi Bapak Ibu meng-screenshot nih. Saya ya sudah muncul. Nah, seperti ini. Jadi Bapak ini di IG nih contohnya nih penyuluhan di Instagram dengan media sosial. Jadi ini ada poster atau mungkin media penyuluhan lainnya, video boleh, Bapak Ibu boleh ini di IG, di TikTok, di Facebook atau di Twitter dengan upload seperti ini, ada captionnya, boleh semenarik mungkin biar bagus ya. Terus di screenshot penyuluhannya di media sosial. Setelah itu kan kalau yang offline foto
penyuluhannya, foto kegiatan yang nanti kita laksanakan pemeriksaan. Kalau yang untuk media sosial yang online boleh ini untuk dokumentasinya, yang ini untuk apa namanya? Buktinya seperti ini, bisa Bapak Ibu nanti boleh pokoknya dengan caption semenarik mungkin nanti kami panitia sediakan untuk media penyuluhannya seperti itu ya Kak Lala ya. Tinggal pilih aja ya, kalian tinggal ngambil doang, nggak perlu Iya sulit. betul. Screenshotan uploadannya sama link Instagramnya boleh nanti disertakan nanti di bawah foto buktinya. Maksudnya screenshotan buktinya boleh. Nah, itu yang online ya Bapak Ibu semuanya. Nah, Jadi ada 2 pilihan ya Kalinda, bisa melakukan betul, baksos langsung, nanti diuploadnya di yang betul, nomor 4 ranah C. Tapi kalau betul, yang saya nggak bisa nih, nggak nyampe 20 gitu. Nanti tinggal tadi yang ada solusi dari Patricia, ternyata kita nggak perlu susah dari Kemenkes, ada win-win solution lah ibaratnya. Tapi mungkin lah betul, SKP-nya nggak sebesar yang secara langsung Kalinda ya gitu. betul, Nanti di betul sekali. uploadnya di ranah nomor 8 teman-temannya, jangan Betul. lupa. Terus syarat-syaratnya sama 5 tadi, kecuali kalau yang lewat medsos ya tadi dilampirkan bukti screenshot sama link teman-teman upload gitu. Betul sekali, Kak Lala. Seperti itu ya, Luar Bapak Ibu. biasa. Terima kasih banyak nih Patricia untuk masukannya dan juga Hmm, Kak Linda. iya. Mungkin saya Terus kembalikan mungkin, lagi ke Kak Linda. iya banyak yang, Kak Lala banyak sekali apa peserta-peserta yang nanya nih dari kemarin karena kan mungkin ada beberapa peserta atau mungkin banyak yang baru mengikuti bakti sosial ya Kak Lala ya. Jadi ada yang nanya berapa SKPK, berapa SKPK gitu. Nah, mungkin kami informasikan dari panitia ketika nanti melakukan klaim SKP itu mungkin banyak yang mengalami permasalahan verifikasi oleh kolegium ya. Tapi kami kasih tahu juga untuk jumlah SKP-nya itu mutlak menjadi kewenangan kolegiumnya masing-masing, kolegium profesinya masing-masing. Kalau TGM oleh kolegium TGM, kalau kolegium itu lainnya. Jadi lagi jumlah SKP-nya itu mutlak menjadi kewenangan kolegium profesi masing-masing. Jadi bukan dari kewenangan kami untuk penyelenggara, kami untuk panitia hanya menyelenggarakan. Ya, dan memfasilitasi untuk Ya, supaya betul, terasa. Yang penting kita sudah ikuti buku panduan 5. Misalkan nanti pasti kalau betul, ditolak Kalinda ada betul, alasannya, misalkan fotonya nggak ada gitu. Kayak kemarin teman saya ikut baksos, tapi kan yang di sebelumnya kan dia nguploadnya udah ikut lama tapi baru diupload, nggak ada fotonya, hmm, pasti dicatat, dikasih informasi. Kalau kita betul, ngikutin buku panduan, insya Allah betul, mudah-mudahan betul. ya keser gitu. Pokoknya proses Kan kalau verifikasi itu akan optimal ketika syarat-syarat yang tadi Kak Lala sebut 5 itu terpenuhi ketika melakukan unggah dokumen untuk pengklaiman SKP gitu ya Kak Lala ya. Pokoknya iya. intinya ya syarat-syaratnya harus lengkap gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu semuanya. Langsung aja kali ya, nggak usah di kolom chat biar rame. Iya. Langsung raise hand boleh, kita ngobrol aja. Takutnya ada yang kurang jelas, Bapak Ibu semuanya. Tadi diinfokan ya untuk yang offline udah ada yang ala-ala 12 orang ya sudah diinformasikan bahwa lokasi yang tadinya di SMK Pelita Ciampea diganti ke Pondok Pesantren Miftah Sudur. Nah, dicek khawatir kok dirubah jauh enggak ya gitu. Jangan khawatir itu dari lokasi pertama ke lokasi sekarang yang kedua itu hanya 15-10 sampai 15 menitan lah sekitar 4 sampai 5 kilometer. Jadi nggak terlalu jauh, masih tetap di Ya. Kecamatan Ciampea seperti itu. Jangan khawatir kalau nanti panitia akan share lokasinya di grup ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Oke, untuk yang offline mungkin informasi juga kalau kalau yang offline nanti membawa media sosial saja ya, media penyuluhan ya Kak Lala ya, untuk melakukan penyuluhannya boleh nggak apa-apa yang punya media penyuluhan, leaflet, ya lembar balik seperti itu boleh dibawa nanti pas kita kegiatan di hari Minggu. Oke, baik. Kali ini ada yang bertanya nih dari Dokter Surya ya. Kalau yang penyuluh dengan media sosial tempat kegiatan pada surat, bagaimana Kak di sosial media masing-masing Kak? Ini saya coba share screen. Nanti kita bantu share ya teman-teman semua untuk file-file yang perlu dilengkapinya. Nanti kita ulas kembali. Ini contohnya seperti ini. Ini punya Dokter Mita ya. Nah, ini jadi nanti tempatnya di Instagram berarti teman-teman gitu. Tapi tetap nanti kita keluarkan juga yang
Kalau untuk yang sosial media ya ini, tapi kalau yang untuk baksos di masing-masing lokasi nanti akan kita keluarkan berita acara dan lain-lainnya. Seperti itu. Tetap digabung nanti sama yang lainnya. Jadi teman-teman tetap berkontribusi terhadap baksos kita, tapi melalui online. Untuk surat tugasnya, tadi kan saya udah bilang ya Kalinda ya di awal ya, yang di lokasi masing-masing ya bikin tempat lokasinya di lokasi masing-masing. Kalau yang offline ya di nanti pondok pesantren di Ciampea seperti itu. Nah, ini contohnya nih teman-teman nih, ininya tempatnya di Instagram atas nama siapa atau TikTok atas nama siapa. Nah, ini untuk surat tugasnya aja, karena surat tugas yang melaksanakan baksos di masing-masing lokasi juga kan sama nih, misalkan di Kalimantan ya, lokasinya di Kalimantan, karena kayaknya nggak mungkin ya kalau dari Kalimantan ke Bogor, tapi nanti tetap kita akan berikan berita mengikuti kegiatannya secara online, karena kan teman-teman juga sudah berkontribusi ya Kalinda ya, berkontribusi terhadap baksos kami gitu. Jadi nggak cuman melaksanakan di rumah masing-masing gitu, tapi ada kontribusi untuk ke yang baksos langsungnya gitu. Oke teman-teman, ini dari Kak Radit ini sudah dikirimkan nih untuk linknya, ini link ini ya Kak Radit ya untuk yang ikut offline atau online ya. Jadi Iya, supaya nanti betul, kita bisa Kak. Mm-mm. mengalokasikan gitu Boleh bagian silakan pembagian. diklik Boleh buat diklik teman-teman. teman-teman semua. Iya. Oke, saya klik dulu deh. Nah ini contohnya saya ya. Contohnya ini submit. Udah gitu doang. Udah selesai. Jadi biar nanti kita tahu pada saat datang ke lokasi, teman-teman, aduh saya nggak munculin lagi ininya, share screen-nya. Nggak apa-apa lah, tinggal diklik aja, tinggal milih doang kan ya Kak Radit ya. Jadi nggak usah ngelis susah-susah di grup. Oke, mungkin Kak Linda saya kembalikan lagi ke Kak Linda. Terima kasih Kak Lala. Oh, pemaparannya luar biasa sekali nih, jelas sekali nih. Sampai banyak sekali yang tanya, penasaran Iya. bagaimana acara baksos nanti offline maupun online. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi nih terakhir mungkin yang langsung mau bertanya mungkin eh, nggak ada Boleh lagi kita ya. sharing diskusi atau mungkin Ini ada diskusi aja masukan kita which is mah. kayak tadi kayak dari Patri Betul. Ketua PTGMI Kabupaten Bogor nih langsung memberikan Kita win-win diskusi solution ya kalau Bapak susah Ibu. tadi kan katanya ada yang Oh iya, yang offline nih Kak Lala oh nih iya boleh mau boleh samaan nggak dress yang mau code-nya di nih? dress code enggak nih guys tapi kalau nggak pun ya nggak apa-apa sih daripada menyulitkan ya Iya, Kak Lida ya betul betul yang betul. dress code biar kita lucu aja foto-fotonya. Betul, yang mungkin yang nanti dokter gigi yang berkesempatan hadir untuk offline boleh pakai Oh, buat smiley. standing, pakai Snelly kali ya biar wah, Iya, lucu gitu. Jadi fotonya lucu kita juga ya ada dokter giginya gitu. iya, banyak profesi ya Kak Lala ya. Nggak cuma terapis gigi, ada dokter gigi juga. Jadi anak-anak pondoknya seneng ada dokter gigi juga. Betul Gitu. sekali. Oke, mungkin nggak ada lagi ya Kak Lala yang bertanya nanti untuk lebih jelasnya boleh ditanyakan kalau ada pertanyaan susulan boleh di grup ya Kak Lala ya. Kita Nah, boleh nanti langsung karena tanya aja. masih ada waktu nih dari Rabu sampai dengan Sabtu, boleh dikomunikasikan nanti apa-apa yang mau ditanyakan boleh nanti insya Allah panitia eh, bantu jawabnya seperti itu ya Kak Lala ya. Kak Lala terima kasih banyak. Ya, sama-sama Kak Linda. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini membantu memfasilitasi teman-teman supaya mendapatkan SKP bakti sosialnya. Atau teman-teman kalau ada teman-temannya lagi yang belum dapat SKP nih yang ranah pengabdian mau ikut, belum terlambat kok. Masih bisa sampai tanggal 24 Mei. Tinggal nanti Betul, di-share aja tata caranya gitu. Tinggal diinfokan aja gitu. betul Mungkin sekali. itu dari saya. Mohon maaf kalau ada pasti banyak kurang-kurangnya. Saya juga ngomong kecepatan tadi. Mohon maaf karena buru-buru kejar waktu. Pasti teman-teman mau istirahat. Terima kasih. Mohon maaf dari saya. Semoga kegiatan bakti sosial ini berjalan lancar, menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Alamela pamit undur diri. Kembalikan ke MC cantik kita Kak Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Waalaikumsalam. Lala, wah, pemaparan yang jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Sudah terjawab semua insya Allah mudah-mudahan ya. Nah, nanti mudah-mudahan acara kita, kegiatan kita di hari Minggu nanti diberikan kelancaran. Yang offline juga nanti kita ketemu di sana ya. Yang online semangat juga untuk melakukan penyuluhan di media sosial. Nanti dengan dengan Bapak Ibu Sobat Pro melakukan media sosial nanti banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share share. Amin. Siapa tahu jadi influencer nantinya ya. Betul, betul, betul sekali ya Kak Lala ya. Pokoknya semangat, yang offline sampai jumpa nanti di hari Minggu. Pokoknya apapun yang mau ditanyakan boleh di grup karena kita masih ada waktu dari hari Rabu sampai dengan hari Sabtu. Jangan lupa yang offline maupun online, jangan lupa untuk membuat surat tugas. Jangan sampai lupa ya.
Oke, mungkin cukup sekian dari kami, dari Panitia Bakti Sosial nanti hari Minggu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di hari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Linda. Sama-sama, Kak Lala.